Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk sholat berjamaah dan kita lanjutkan kajian kita dan masih dalam rangkaian bab besarnya adalah al-wala wal bara'. Jadi loyal itu adalah wala dan bara' itu berlepas diri gitu. Membebaskan diri atau menjauhkan diri dari gitu yang ia bara' kepadanya gitu. Dan bagian yang ke-8 adalah hukum meminta bantuan kepada orang-orang kafir. Hukum minta bantuan pada orang kafir. Dan ini kita ikuti saja yang diangkat oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam bahasannya, karena pembahasannya ini juga hanya nukil dari ulama terdahulu yang betul-betul memahami masalah itu betul-betul didasarkan kepada agama. Yang pertama dalam bidang bisnis atau dalam bidang pekerjaan. Dalam bidang bisnis, dalam bidang ekonomi atau dalam bidang pekerjaan minta bantuan kepada orang kafir gitu. Itu pembahasan pertama. Diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 118. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala wattu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil di sini adalah orang yang beriman. La tattakhidhu bitanatan min dunikum. Kalian jangan mengambil menjadikan orang kepercayaan kalian dari selain golongan kalian. Orang yang beriman tidak boleh mengambil orang yang dipercayai untuk urusan-urusan yang ia serahkan kepadanya, tidak boleh dari kalangan orang selain Islam. Meskipun ayat ini umum, tapi pembahasan awal di dalam urusan dunia. Karena itu judulnya adalah ekonomi atau bisnis dan urusan kerjaan. Wahai orang-orang yang beriman. Ayatnya dalam urusan agama nanti bahas tersendiri. Dalam urusan agama
dibahas tersendiri dalam urusan umum dulu yang dibahas ini. Dan umum di sini adalah urusan kerjaan atau urusan bisnis ya. Jangan mengambil orang-orang yang kalian akan percayakan kepadanya selain dari orang yang seagama dengan kalian. Kenapa? La ya'lunakum khabala. Karena mereka tidak berhenti-hentinya untuk menimbulkan kemadharatan bagimu. Wattu ma'anittum, mereka senang kalau kalian itu kesulitan atau kesusahan. Kalau kalian mendapatkan sesuatu yang enggak enak, yang sulit, yang berat, itu mereka senang. Wattu, mereka senang ma'anittum, jika kalian enggak enak, jika kalian sengsara atau rugi dan semisalnya. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, sungguh telah nyata kebencian yang nampak di dalam lisan-lisan mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan yang ada di dalam hati mereka itu lebih dari yang nampak di dalam lisan mereka. Ayat ini bukan ayat untuk masalah bisnis atau untuk masalah pekerjaan, tapi ayat ini umum. Gitu. Yang lebih pokok itu masalah agama, tapi ayat ini tidak meninggalkan urusan agama. Urusan agama pun tercakup di urusan umum, urusan kerjaan pun tercakup di dalam ayat ini. Nah itu, karena itu maka di dalam bab bisnis, di dalam bab pekerjaan, ayat ini pun diangkat oleh Syekh Shalih Fauzan sebagai dasar bahwa Allah telah memberitahukan bahwa orang yang beriman tidak boleh gitu, mempercayakan orang-orang yang tidak beriman untuk urusan-urusan pentingnya, meskipun urusan penting itu urusan kerjaan dunia. Kenapa? Mereka selalu atau tidak berhenti-berhenti membuat kesulitan untuk orang yang beriman. Itu satu. Yang kedua, kalau orang yang beriman itu mendapatkan hal yang tidak enak, mereka senang. Mereka senang. Kerjaan terus rugi, tidak ikut merasakan ruginya. Ya rugi ya urusan dia, sama itu. Nah, tidak laku akhirnya rugi, atau urusannya karena keadaan apapun akhirnya rugi. Itu saya di sini gampangnya itu kerja. Nah, jadi gitu aja. Tidak ikut merasakan gitu. Padahal sesama mukmin itu bersaudara. Apabila saudaranya ada kesulitan, hendaknya ikut merasakan kesulitannya. Nah, jadi itu digambarkan gitu, sesama mukmin itu seperti satu jasad. Apabila salah satu anggota badannya sakit, semuanya ikut merasa sakit, tidak bisa tidur gitu. Ikut merasakan tidak bisa tidur gitu. Dan ikut merasakan demamnya, ikut merasakan panasnya. Itu orang yang sesama mukmin. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamathalil jasad. Perumpamaan sesama mukmin yang baik itu satu dengan yang lainnya itu seperti satu jasad, anggota badan yang satu dengan anggota badan lainnya. Nah, jadi ya itu perumpamaan sesama mukmin yang baik. Idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Apabila salah satu anggota badannya sakit, nah, apabila salah satu di antara orang yang beriman itu sakit, jadi gitu jadinya gitu. Tada'alahu sa'irul jasad, semua anggota badannya terpanggil dan ikut merasakan gitu, tidak bisa tidur dan ikut merasakan demam. Itu perumpamaan orang yang sesama mukmin. Adapun orang kafir, qad badatil la ya'lunakum khabala, itu terus tidak berhenti membuat orang yang beriman itu tidak enak. Wattu
ma'anitum, dan mereka senang jika kalian wahai orang yang beriman sengsara, itu rugi, celaka. Yang penting dapat apapun yang tidak enak, itu mereka malah senang. Dan itu sifat jelek. Ada orang Islam, temannya sesama muslim dapat kesulitan, tambah senang, jahanam. Nah itu terus tambah senang. Ada, tapi itu bukan sifat baik, itu sifat jelek. Sifat yang aslinya adalah sifat orang kafir kepada orang Islam. Orang Islam orang Islam yang baik tidak punya sifat senang jika orang kafir itu mendapatkan kesengsaraan. Bahkan orang Islam itu berusaha bagaimana orang kafir itu jadi baik. Tapi jadi baik yang hakiki itu diawali dengan agama. Kamu menyembah batu, kamu kalau nanti sampai mati kayak gitu kamu akan diazab. Nah, orang yang beriman berusaha bagaimana mereka mendapatkan hidayah, dan hidayah itu kenikmatan yang paling tinggi, yaitu jiwa mukmin. Dan apabila sudah masuk Islam, meskipun kaya, kalau waktunya bagi zakat, mu'alaf itu diberi zakat. Kalau dia mau nggak apa-apa, itu aturan Allah SWT. Itu aturan Allah. Kalau dia mau, dia nggak mau ya, oh berarti dia langsung faham bahwa itu orang Islam aja banyak yang miskin, ngapain kok diberi zakat gitu. Nah, tapi kalau mau enggak apa-apa. Kenapa? Untuk supaya tambah terikat, tambah dekat. Oh, Islam itu begini. Oh, orang-orang Islam itu kayak begini gitu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu jiwa-jiwa Islam. Kalau orang yang tidak Islam enggak kayak gitu jiwanya. Nah, waddu ma'anitum, mereka waddu dari mawaddah. Mawaddah artinya adalah saling mencintai. Mereka senang ma'anitum jika kalian sengsara, jika kalian kesulitan. Qad badatil baghdha'u min afwahim, nyata kebencian dari lisan mereka secara global. Kenapa? Karena beda agama. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan yang disembunyikan di hati itu jauh lebih besar daripada yang ditampakkan. Nah itu. Sekarang setelah ngangkat ayat, Syekh Shalih Fauzan langsung ngangkat tafsir dari Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, janganlah engkau menjadikan orang-orang non-muslim sebagai wali. Wali di sini itu adalah itu atasan. Gitu. Jangan kau jadikan non-muslim sebagai atasan-atasan di dalam organisasi, di dalam kemasyarakatan, gitu. Di dalam urusan apapun. Gitu. Adapun wali nikah, wali itu jelas enggak, gitu ya. Jangan kau jadikan orang non-muslim sebagai wali. Wali nikah itu keluarga, dan kalau Islam harus Islam. Ya tidak mungkin lah menjadikan orang non-muslim luar jadi wali. Yang dimaksud wali di sini itu adalah atasan. Nah, tidak boleh menjadikan orang non-muslim sebagai wali. Orang kepercayaan, tidak boleh menjadikan orang muslim sebagai orang kepercayaan atau orang pilihan, karena mereka tidak segan-segan melakukan apa yang membahayakanmu. Tafsirnya seperti itu ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, para peneliti telah mengetahui, Syekhul Islam itu abad ke-7 Hijriah. Imam Al-Baghawi itu sebelum Syekhul Islam, berarti lebih dulu lagi. Nah, itu sudah seperti ini. Itu ungkapannya. Para peneliti sebelum zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah mengetahui bahwa orang-orang ahli dhimmi, orang ahli dhimmi itu orang kafir yang tinggal di negeri Islam, dari Yahudi dan Nasrani, mengirim berita kepada saudara-saudara seagamanya
tentang rahasia orang-orang Islam. Di antara bait-bait yang terkenal adalah jadi yang tidak Islam itu memberitakan seperti apa keadaan orang-orang Islam. Nah, jadi kayak gitu. Nah, di antara bait, salah satu baitnya adalah kulul adawati qad turja mawaddatuha illa adawata man ataka fiddin. Ya. Gitu. Setiap permusuhan itu dapat diharapkan hilang permusuhannya menjadi berkasih sayang, menjadi berdekatan. Illa mawaddata man ataka fiddin, kecuali permusuhan orang yang memusuhimu di dalam masalah agama. Ya. Jadi permusuhan apapun itu, nah itu bisa diselesaikan, terus akhirnya nanti jadi damai dan akhirnya nanti jadi saling berdekatan. Tapi kalau permusuhan itu permusuhan agama, tidak bisa. Gitu. Satu-satunya jalan jika permusuhan itu permusuhan agama, ya yang satu meninggalkan agamanya, masuk ke agama yang satunya. Kalau kayak gitu ya sudah selesai, dan itu permusuhan agamanya tidak selesai, tapi dia menjadi tidak jadi musuh. Karena apa? Karena sudah jadi satu. Loh, saya Islam kok memusuhi Islam? Ya berteman dengan Islam, berdekatan dengan Islam, akhirnya begitu. Apa maksudnya? Permusuhan agama itu tidak akan bisa selesai. Adapun permusuhan masalah harta, gampang bisa diselesaikan. Gitu. Karena itu setiap perselisihan urusan dunia itu diperintahkan untuk berdamai. Lah bagaimana cara damai itu? Cara damai itu kedua belah pihak merelakan sebagian haknya. Jadi yang dimaksud dengan damai itu damai di dalam agama tidak ada. Yang ada itu perjanjian. Adapun agamanya tetap sendiri. Gitu. Perjanjian damai, tidak perang, tapi agamanya tetap utuh sendiri. Tapi kalau urusan dunia, oh ini ngaku tanahnya, yang satu juga ngaku ini tanahnya, damai. Gimana damai? Relakan, masing-masing harus merelakan sebagian haknya. Nah itu, lah bagaimana merelakan sebagian haknya? Ini milik saya 100%. Yang satu ini milik saya 100%. Lebih baik perang daripada hak saya diambil gitu. Dia juga punya jiwa kayak gitu, kamu juga punya jiwa kayak gitu. Kalau gitu relakan separuh, dan yang separuh tidak ada masalah. Kepada yang di sana juga kayak gitu. Yang separuh relakan, yang separuh jadi milikmu, tidak ada persengketaan lagi. Nah, merelakan sebagian haknya. Nah, jadi itu, dan tidak harus 50-50. Loh, misalnya begini, loh ini itu dulu kan saya punya bagian 10%, terus sekarang kok jadi lebur milik dia semuanya. Ini milik dia semua, katanya ini milik saya 10%. Kan saya belum mengambil hak saya. Berarti kalau gitu 9/1. Iya. Yang diperselisihkan itu adalah yang 10, yang 9 itu tidak diperselisihkan. Yang 10 kata yang punya 9 itu juga miliknya. Kata yang ngaku yang 10% ini miliknya. Berarti yang disengketakan adalah 10. Relakan sebagian hakmu, dan kamu juga relakan sebagian hakmu. Setelah itu tidak ada lagi persengketaan. Nah, jadi damai itu masing-masing kedua belah pihak merelakan sebagian haknya. Dalam agama tidak boleh agama dikorbankan. Perselisihan agama ini Tuhannya 1, ini Tuhannya 3, kita ambil tengah, Tuhannya 2. Tidak bisa kayak gitu. Ini halal, gitu. Ini haram, terus sengketa, gitu. Kata agama ini nggak apa-apa, kata ini haram, oke itu kita ambil tengah-tengah, makruh. Tidak boleh gitu. Agama tidak berubah.
Nah, intinya bahwa perselisihan agama itu tidak bisa. Kamu mau beragama atau enggak? Kamu mau beragama ini atau enggak? Kamu mau beragama ini jadi pemeluk agama ini. Kamu enggak mau beragama ini berarti kamu itu bukan pemeluk agama ini. Gitu aja. Nah, ucapan-ucapan yang menunjukkan ridho mereka terhadap agamanya seperti ucapan mereka. Nih, kok loncat kemana tadi? Keliru ya, sebentar. Karena itu, ini masih ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena itu mereka dilarang memegang jabatan yang membawai orang-orang Islam dalam bidang pekerjaan. Bahkan mempekerjakan orang Islam yang kemampuannya masih di bawah orang kafir itu lebih baik dan lebih bermanfaat bagi umat Islam dalam agama dan dunia mereka. Yang penting orang Islam yang kemampuannya di bawah tadi itu masih punya kemampuan untuk mengurusi apa yang jadi kerjaannya. Misalnya begini, sekretaris lembaga, sekretaris perusahaan, gitu. Orang Islam ini mampu, kemampuannya cukup untuk jadi sekretaris di situ, gitu. Dan ada orang non Muslim yang kemampuannya lebih tinggi. Nah, maka perintah di dalam Islam pakai orang yang Islam. Kenapa? Karena dia orangnya itu beragama yang tidak memadorotkan kepada Islam. Intinya adalah itu. Nah, itu di dalam masalah ini. Misalnya di dalam masalah manajemen apa? Perusahaan yang besarnya sekian. Orang Islam setingkat ini mampu untuk itu memegang urusan manajemen dalam perusahaan yang sekecil ini. Nah, atau yang besarnya setingkat ini. Nah, tidak boleh mengangkat orang non Muslim meskipun kemampuannya lebih daripada itu. Kenapa? Karena orang Islam di dalam kerjaan itu sudah punya kemampuan. Adapun apabila kerjaan itu diberikan kepada yang tidak mampu, maka kerjaan itu akan rusak meskipun yang memegang adalah Islam. Nah, jadi itu yang diperhatikan. Kerjaan diserahkan kepada orang Islam tapi dia tidak punya kemampuan, rusak nanti. Kenapa? Loh, dia kan agamanya baik tapi urusan kerjaan ini dia tidak punya kemampuan. Nah, bukan itu pembahasannya. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan yang halal sama haram, sedikit tapi dari yang halal itu diberkahi oleh Allah SWT, sedangkan banyak tapi dari yang haram itu dimurkai oleh Allah SWT. Itu. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan: 1. Tidak boleh mengangkat orang kafir untuk kedudukan yang membawai orang-orang Islam atau yang memungkinkan dia mengetahui rahasia-rahasia umat Islam, misalnya para menteri atau para penasehat, karena Allah SWT berfirman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Kalian jangan menjadikan orang-orang selain Islam yang kalian percayai, kalian amanai untuk mengemban itu sebagai atasan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka tidak henti-hentinya membuat orang yang beriman itu kesulitan atau membuat kesengsaraan dan kerugian. Kita baca aja yang tulisan di sini ya. Atau juga itu diangkat, maksudnya tidak boleh juga orang kafir diangkat menjadi pegawai pemerintah di daerah atau di negara Islam. Kenapa? Yang dibawahi adalah orang-orang
Islam. Nah, itu di negeri itu yang tertata seperti itu gitu. Yang kedua, diperbolehkan mengupah orang-orang kafir untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sampingan yang tidak menimbulkan suatu bahaya dalam negara Islam. Umpamanya gitu, menjadi guide atau pemborong konstruksi bangunan atau proyek perbaikan jalan dan sejenisnya, dengan syarat tidak ada orang Islam yang mampu untuk itu gitu. Apabila kemampuannya sama terus yang dipilih itu orang kafir, yaitu menunjukkan rendahnya imannya gitu. Loh, dia juga sama, ini juga sama-sama mampu, kenapa kok yang dipilih orang kafir? Nah itu karena Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu an pernah mengupah orang laki-laki musyrik dari Bani Adil sebagai penunjuk jalan ketika berhijrah ke Madinah. Hijrah Rasulullah SAW ke Madinah itu tidak lewat jalur biasa gitu. Kenapa? Karena sambil menghindar dari kejaran orang-orang kafir. Nah, terus ada yang diberi upah untuk memberi petunjuk jalan yang tidak biasa gitu. Nah, berarti minta bantuan kepada orang kafir untuk gitu, suatu kepentingan dan diupah. Nah, itu boleh-boleh saja. Intinya di dalam masalah umum pun hendaknya hati-hati. Nah, itu apabila kekuasaan ada di tangan umat Islam dan urusannya gitu, bawahan juga berkaitan dengan orang-orang Islam, maka tidak dibenarkan mengangkat atau menjadikan. Nah, mengangkat atau menjadikan orang kafir sebagai atasan orang Islam. Nah itu. Nah, mungkin sampai di situ dulu. Lalu barangkali ada yang mau bertanya, monggo dipersilahkan. Kalau enggak ada baru kita lanjutkan sampai 5:30 insyaallah. Karena masalahnya seperti ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Indonesia itu kan kebanyakan perusahaan kan di Indonesia ini kan kebanyakan perusahaan itu non-muslim menguasai. Jadi seakan-akan untuk seksi-seksi yang penting, bagian, terus manajer itu kebanyakan non-muslim. Jadi orang Islam sebagai pekerja atau teknik yang di bawahnya orang-orang muslim. Bagaimana kalau untuk mengubah itu kan harus orang-orang Islam harus punya perusahaan yang banyak. Itu permintaan orang-orang Islam. Tapi kan nggak bisa kalau serta-merta. Bagaimana kalau masa depan negara Indonesia ini bisa berkembang dan non-muslim itu bisa maju dengan menguasai segala seksi di perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembahasannya, ya, pembahasannya ditambah dengan yang ditanyakan tadi itu sangat kelop, ya. Sungguh kebodohan dan kesalahan bagi umat Islam jika punya kemampuan ternyata yang diangkat adalah non-muslim. Gitu ya. Perhatikan, mereka punya perusahaan yang menduduki tempat-tempat penting itu orang-orang mereka. Kan gitu ya. Orang Islam dijadikan bawahan. Kalau orang Islam punya perusahaan, karyawannya Islam, terus yang punya perusahaan muslim ini ngangkat manajer atau pemimpin-pemimpin bagian itu non muslim, itu menunjukkan kebodohan dan kejelekannya. Faham ya? Faham ya? Nah, jadi itu pembahasannya.
Jadi pembahasannya kalau gitu orang Islam itu punya kemampuan gitu, punya kemampuan, lalu dia butuh orang penting, dia butuh orang penting. Bitona itu orang penting, orang kepercayaan. Dia butuh orang kepercayaan. Berarti yang lebih tinggi yang butuh atau yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan lebih tinggi. Jadi misalnya begini, raja, wah urusan raja satu negara. Kalau dalam Islam semua pemimpin negara, mau raja, mau perdana menteri, mau itu juga dibahas. Dan asli penggunaan kata bitonah itu adalah dibicarakan kepada pemimpin. Pemimpin, wah saya sebagai pemimpin butuh orang kepercayaan. Itu maksudnya, ya, itu maksudnya. Asli dari kata bitona, la tattakhidhu bitona, kalian jangan menjadikan, jangan mengangkat orang kepercayaan, membawahi orang-orang Islam. Yang kalian angkat bukan orang Islam. Nah, terus sekarang orang Islam yang punya kekuasaan baik kekuasaan itu di dalam perusahaan, di dalam istilahnya wilayah atau urusan apapun gitu ya. Terus dia butuh orang kepercayaan yang membawai orang-orang Islam. Yang diangkat ternyata non Muslim, itu menunjukkan kebodohan dan kejelekan. Maksudnya adalah itu. Lihatlah mereka punya perusahaan sekian banyak di Indonesia, dikenal kedudukan penting dari golongannya dari agamanya. Nah, terus kalau orang Islam punya kayak gitu, punya satu, terus siapa yang diangkat jadi itu? Ternyata yang diangkat itu orang non Muslim, membawai orang-orang Islam. Itu menunjukkan kebodohan orang Islam ini dan menunjukkan kejelekan di dalam agamanya. Maksudnya adalah itu. Nah, meskipun makna menjadikan itu di negeri kita menjadi melebar. Apa maksudnya? Loh, sekarang apa contohnya? Menjadikan pemimpin itu kan rakyat yang menjadikan. Di dalam Islam enggak. Di dalam Islam mengangkat pemimpin itu bukan rakyat. Tapi karena negaranya menjadi negara demokrasi, akhirnya kekuatan tertinggi adalah rakyat. Nah sekarang kalau gitu rakyat jadi kekuatan tertinggi, kan gitu ya? Aslinya kalau urusannya demokrasi ya, rakyat jadi kekuatan tertinggi. Wahai rakyat, Anda itu menjadi orang tertinggi, Anda mau ngangkat atau mau menjadikan pemimpin. Untuk apa? Untuk membawahi. Anda mau mengangkat atau menjadikan orang kepercayaan untuk membawahi orang-orang Islam. Kalau yang kalian jadikan itu orang non Muslim, itu menunjukkan kebodohan dan kejelekan kalian. Kan itu ya? Nah, jadi itu jelas. Karena itu jiwa dakwah itu jangan demo. Apa? Ajarkan Islam tersosialisasikan dengan kuat pada rakyat, pemimpin nanti jadi baik. Tapi kalau demo itu adu kekuatan. Kalau adu kekuatan, yang punya senjata itu secara umum menang dibandingkan dengan yang tidak punya senjata. Orang Islam demo nggak bawa kebaikan, malah akan mendapatkan kecelakaan. Karena itu di dalam Islam tidak ada ajaran demo. Nah jadi itu. Nah karena itu kalau demo terus mengatasnamakan Islam itu salah. Gitu. Ajarkan sholat atas nama Islam,
Ajarkan baca Quran atas nama Islam. Ajarkan halal haram atas nama Islam. Ajarkan agama atas nama Islam. Kalau umat semuanya jadi baik, pemimpin itu pasti akan baik. Nah, kenapa? Karena kalau demokrasi yang menentukan pemimpin adalah umat. Kalau umat Islam baik semua, tidak mau memilih pemimpin yang tidak baik. Nah kan itu. Nah jadi itu. Nah ada lagi yang lain? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Dalam urusan perang, minta bantuan kepada orang kafir dalam urusan perang. Nah ini. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan yang benar adalah diperbolehkan bila diperlukan dalam keadaan darurat, dan bila orang yang dimintai pertolongan dari kalangan orang kafir itu dapat dipercaya di dalam masalah perang, di dalam masalah jihad. Intinya adalah pembahasan perang di dalam Islam itu Islam melawan orang kafir. Islam melawan orang kafir. Orang Islam boleh minta bantuan kepada orang kafir, dan sudah pasti yang kayak gitu itu bayar gitu. Nah, jika difahami oh dia siap melawan orang kafir itu dengan bayaran yang ada, dan jujur bahwa dia akan memerangi dan sesungguhnya, itu yang dibahas di sini. Itu boleh apa enggak? Faham maksudnya ya? Misalnya begini, Indonesia menjadi negara Islam, sekedar contoh. Terus Malaysia itu besarnya seperti Indonesia, negara kafir, sekedar contoh ya. Terus terjadi perang. Wah, ini Indonesia harus minta bantuan. Kalau nggak minta bantuan ini bisa dua-duanya hancur atau bisa jadi malah kalah. Misalnya gitu ya. Lalu Indonesia ini punya harta yang melimpah. Bayarin orang kafir agar orang kafir itu perang atas nama Indonesia melawan Malaysia. Itu yang dibahas di dalam agama. Yang dibahas dalam agama itu seperti itu. Nah itu. Dan kenapa kok ulama berbeda pendapat? Kalau dalam akal kan, oh kalau gitu ya justru lebih bagus minta pertolongan dan yang menolong itu dibayar kan gitu. Kenapa? Supaya Indonesia tadi utuh, nggak ikut-ikut perang. Yang perang orang kafir ini melawan orang kafir terus tinggal dibayar kan gitu ya. Kenapa kok gitu, kok diperselisihkan? Padahal yang dimaksudkan itu yang penting, yang dimintai bantuan itu betul-betul jujur. Dengan bayaran sekian betul-betul memerangi orang kafir. Dengan bayaran. Nah, kalau gitu kan negerinya kan jadinya aman. Kenapa? Ada sendiri yang pihak yang berperang kan gitu. Kenapa kok ulama berbeda pendapat? Karena jihad itu perintah di dalam Islam. Kalau jihad itu roh jihad itu akhirnya mati, maka Islam itu nanti akhirnya gampang berantakan. Nah jadi kayak gitu. Kita ambil salah satu contoh yang pernah saya dengar. Katanya itu karena saya tidak tahu sendiri dan hanya mendengar, baca pun kurang jelas gitu. Dulu Saudi itu pernah minta bantuan untuk perang melawan luar, dan Saudi bayarnya mahal. Gitu. Nah, yang kayak begitu itu ulama berbeda. Benar. Kenapa Saudi minta bantuan? Tidak mampu menghadapi sendiri. Invasi Irak waktu itu ke Kuwait sudah kemakan, katanya begitu. Nah, terus akhirnya dihadapkan ke Saudi.
Nah itu, apa urusannya? Nggak penting apa urusannya, yang penting ini yang dibahas bahwa invasi ke Kuwait sudah akhirnya Kuwait dikuasai. Terus akhirnya dihadapkan ke Saudi. Saudi melihat kemampuannya, wah tidak ada kemampuan. Akhirnya ini saya tidak tahu, saya hanya mendengar 1-2 orang cerita, terus membayar mahal ke Amerika, akhirnya Amerika lah yang menghadapi. Itu yang dibahas, hukumnya boleh apa enggak. Di dalam Islam minta bantuan orang kafir dalam masalah perang boleh apa enggak. Orang kafir enggak, kalau enggak ada kepentingan enggak akan mungkin membantu orang Islam untuk perang membela Islam, enggak mungkin gitu. Nah, lah kok enggak mungkin, kok bisa terjadi? Itu dengan bayaran. Kamu mau dibayar begini, kamu hadapi mereka. Nah jadi kayak gitu. Nah itu boleh apa? Itu yang dibahas. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Lalu dalam kitab kita Syekh Shalih Fauzan mengatakan yang betul boleh jika begini. Kan tadi kan itu, jika darurat dan dipercaya bahwa itu mereka betul-betul memerangi musuh orang Islam tersebut. Nah itu boleh itu. Berikutnya, ini nukil-nukil saja. Imam Ibnul Qayyim muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, masih di abad ke-7, meninggalnya masuk abad 8. Ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata tentang, maksudnya kenapa kok penting untuk menyebutkan abad itu? Ini itu bukan ulama sekarang yang berbicara. Ini berbicara atas nama agama, tapi babnya bab kayak begitu. Itu sudah dari dulu dibahas oleh ulama. Nah itu, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata tentang manfaat perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu Rasulullah bersama para sahabat dari Medina menuju ke Mekah, terhenti di daerah namanya Hudaybiyah karena orang kafir mencegat. Orang kafir Mekah mencegat, tidak boleh lanjut. Akhirnya di situ terjadi perjanjian Hudaybiyah. Jumlah para sahabat waktu itu 1.400. Ya. Nah, di antaranya bahwa meminta bantuan kepada orang musyrik yang dapat dipercaya dalam hal jihad adalah diperbolehkan ketika benar-benar diperlukan. Dan pada orang musyrik itu juga terdapat maslahat, yaitu dia dekat dan mudah untuk mencampur dengan musuh dan dapat mengambil kabar dan rahasia mereka. Apa maksudnya? Minta bantuan orang kafir. Lah kenapa orang kafir kok membantu Islam melawan orang kafir? Ada kepentingan. Salah satu contoh yang tadi kita sebutkan, bayaran. Oh siap dengan bayaran. Nah jadi gampangnya kayak gitu. Bisa jadi bukan bab bayaran tapi bab lain. Bab lain, bagaimana bab lain? Oh menghadapi mereka gitu. Iya siap, kenapa? Hak saya di sana banyak. Dan orang Islam itu meskipun nanti menang, itu tidak mengambil hak orang. Islam kalau perang terus menang, hak orang nggak dirampas, hak rakyat nggak dirampas. Hak negara menjadi negara Islam, menjadi milik Islam. Adapun milik individu, nggak dirampas. Upeti dihapus, nggak ada upeti lagi. Pajak, hukum asal tidak ada pajak di dalam Islam, nggak ada pajak. Pajak baru boleh apabila dan nanti ada aturannya di dalam Islam. Tidak boleh di dalam agama orang jadi pemimpin terus langsung pajaknya segini. Alasannya untuk apa? Untuk negara. Meskipun untuk negara tidak boleh kalau tidak kriteria bolehnya pajak itu ada. Nah, misal di dunia selain dunia Islam sekarang, gitu, ada yang bilang orang lahir kena pajak. Ada orang bilang gitu, loh. Maksudnya gimana Pak? Ya paling enggak dulu waktu itu. Kenapa orang lahir kenapa? Karena orang lahir itu harus membuat akte
Dibuatkan akte dan ternyata itu bayar. Nanti umur sekian harus buat KTP dan KTP itu 5 tahunan dan bayar. Itu sama dengan pajak. Nah itu dulu ada ustadz yang itu. Nah di dalam Islam tidak boleh. Semua urusan-urusan yang berkaitan dengan kepentingan negara dikerjakan oleh negara, dan negara itu punya penghasilan dari negara. Apabila tidak cukup dengan cara yang benar, nah maka itu nanti ada aturan-aturan pajak. Pajak tidak boleh langsung semua, maksudnya dalam Islam ya, semua kena pajak. Enggak, pajak perdagangan tidak berarti semua dagang kena. Apabila cukup dengan mengambil dari negara luar yang masuk ke dalam, maka yang di dalam tidak boleh dikenakan siapapun itu. Kenapa? Karena yang dari luar masuk itu sudah cukup. Kenapa begitu? Untuk kepentingan negara yang ada di dalam. Kenapa? Karena kalau tidak gitu, nanti dari luar masuk semuanya, terus yang di dalam tambah ketekan, nanti menguntungkan orang luar, padahal dia bukan memimpin orang luar, dia memimpin orang dalam. Loh, di dalam bisa jalan, kamu kepingin masuk, iya, tapi menguntungkan orang dalam. Nah jadi karena itu, kalau memang dibutuhkan pajak, yang masuk dikenakan pajak cukup, yang di dalam tidak boleh dikenakan. Nah kalau tidak cukup, terus ada pembahasannya. Ada pembahasannya. Kepentingan umum nggak bisa dibiayai itu sendiri dari negara, dibiayai bersama. Nah terus orang miskin tidak boleh kena pajak. Orang miskin itu diberi, bukan dimintai. Nah jadi itu. Nah jadi kayak gitu. Loh, orang zakat aja ndak kok, apalagi pajak. Nah jadi kayak itu. Tapi yang kayak gitu itu apa, ndak sulit. Nah itu bab lain. Intinya bahwa pajak itu tidak mutlak tidak ada, tapi hukum asal, aturan asal di dalam Islam tidak ada upeti, tidak ada pajak. Nanti Nabi Isa akan turun dan akan menghapuskan pajak. Ya sebelum menghapuskan pajak, dunia tertata lebih dulu. Setelah itu perjalanan dakwanya setelah membunuh Dajjal, akhirnya juga menghapus pajak, menunjukkan bahwa apabila tidak dibutuhkan hukum asal di dalam agama, pajak itu tidak ada. Zakat tidak mau diperangi, gitu. Berarti beda. Zakat bukan pajak. Itu. Nah, kalau kita di Indonesia, kita orang Indonesia, terus Indonesia nerapkan hukum ini, kalau pajak nggak diberikan nanti negara nggak jalan, ya kita harus bayar pajak. Khususnya yang terdata. Nah, adapun bagaimana kalau tidak terdata? Saya punya pemahaman tidak apa-apa. Punya aset tidak terdata, kalau terdata kena pajak, kalau nggak terdata nggak kena pajak, itu tidak merugikan negara. Kenapa? Karena apa? Karena pajak itu dihitung juga di negara, untuk keperluan apa itu dihitung semuanya, sehingga anggaran pendapatan dan belanja itu akhirnya sudah terukur. Yang tidak kedata itu tidak masuk. Nah, adapun yang kedata, bapak punya tanah, ada sertifikatnya, setahun bayar sekian, terus tidak bayar pajak. Itu nanti kalau semua kayak gitu, negara nggak jalan ini. Ya. Nah, jadi kan gitu. Nah, adapun kalau pajak dihitung oleh negara dari tanah dapat sekian, nanti anggarannya jadi kayak begini. Anggaran belanjanya jadi kayak gini. Terus ada tanah lagi miliknya Bapak Fulan ini tapi nggak kedata. Akhirnya kan tidak pajak ya. Itu tidak mengganggu. Kenapa? Karena memang tidak kedata.
Nah itu sekedar pemahaman saya, dan dalam hal ini bukan ayat, bukan hadis. Kalau ternyata salah, orang Islam itu kalau mengetahui pendapatnya salah, wajib ikut pendapat yang benar. Nah, kembali ya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata tentang manfaat tadi itu. Juga diperbolehkan ketika dalam keadaan darurat. Imam Az-Zuhri rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW meminta pertolongan kepada orang Yahudi dalam perang Khaybar tahun 7 Hijriah, dan Sufyan bin Umayyah radhiyallahu an ikut serta dalam perang Hunain, padahal ia pada saat itu musyrik. Termasuk darurat misalnya juga orang-orang kafir lebih banyak dan sangat ditakutkan, dengan syarat dia berpandangan baik terhadap kaum muslimin, sehingga tatkala dimintai bantuannya dia betul-betul akhirnya membela karena dalam rangka membantu orang Islam. Itu. Dan tadi kita katakan, kenapa orang Islam perang dengan orang kafir, kok orang kafir mau membantu orang Islam? Ada kepentingan. Tidak ada kepentingan, tidak mungkin. Kenapa? Karena prinsipnya beda. Lah kenapa kok bantu? Ada kepentingan. Nah, ini di zaman sekarang yang paling umum adalah bayaran. Ini misalnya tadi itu contoh tadi itu, Saudi minta bantuan kepada Amerika untuk melawan invasi Irak, gitu ya. Katanya, saya nggak tahu sendiri, tapi waktu itu saya tahu berita sedikit-sedikit dan baca sedikit-sedikit, terus ada yang bilang, wah itu bayarannya untuk membayar Amerika itu bisa lebih dari anggaran belanja negara. Itu jadi gitu. Nah, wah luar biasa kalau gitu. Coba Indonesia itu anggaran belanja negara 1 tahun berapa gitu ya. Nah jadi kayak gitu. Itu sekedar ungkapan bahwa secara umum orang kafir bantu orang Islam melawan orang kafir itu ada kepentingan. Nah yang umum di zaman sekarang adalah bayaran. Adapun jika tidak diperlukan, maka tidak dibolehkan meminta bantuan kepada orang kafir. Karena orang kafir itu sangatlah dimungkinkan berkhianat dan bisa saja menjadi senjata makan tuan karena buruknya hati mereka. Tapi yang tampak dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah boleh minta pertolongan kepada orang kafir secara mutlak jika difahami bahwa itulah yang membawa kebaikan. Jadi maksudnya bagaimana? Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah langsung pendapatnya minta bantuan orang kafir, misalnya gini, orang Islam, negara Islam perang dengan negara kafir. Ada negara kafir lain yang dimintai bantuan perang dengan mereka, meskipun dibayar, yang penting jujur. Ya, saya akan mengerahkan seluruh kemampuan melawan mereka dengan bayaran sekian. Itu Syekhul Islam boleh, sehingga yang di negara Islamnya menjadi seperti aman. Biarkan mereka dibayar untuk menghadapi orang kafir yang menyerang. Nah itu. Tapi pendapat ulama lain darurat, syaratnya begini. Nah jadi kayak gitu. Tadi kita katakan ulama berbeda pendapat. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan kalau darurat, kalau orang kafirnya amanah atau jujur bahwa dia betul-betul mau melawan mereka dengan kesepakatan yang diberikan, nah dan seterusnya. Intinya bahwa minta bantuan pada orang kafir. Lalu di zaman kita, bagaimana kalau dakwah minta bantuan kepada orang kafir? Tidak boleh apabila itu kaitannya langsung. Itu. Misalnya seperti apa? Nah, misalnya mau dakwah ke sana, terus tetangganya kafir minta bantuan diantar ke sana. Nah, tapi itu lebih tidak umum. Yang lebih umum maksudnya
hanya sedikit. Yang lebih umum lagi adalah bangun masjid minta bantuan orang kafir. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Ustaz enggak minta tapi dibantu. Nah, itu beda. Minta dengan enggak minta itu beda. Bagaimana kalau dibantu? Dibantu ya. Hukum asal tidak apa-apa dengan syarat. Dengan syarat. Apa syaratnya itu? Yang pertama bahwa jelas kalau dibantu akhirnya jalan. Oh ini masih belum cukup dananya, berhenti dulu, terus dibantu. Iya. Nah artinya masih dibutuhkan. Yang kedua jelas nyata bahwa sama sekali tidak ada ikatan. Tidak ada ikatan. Bahasa tidak ada ikatan di zaman sekarang yang paling gampang adalah itu. Yang berkaitan dengan pahala dan dosa itu jiwa. Pengurus atau orang Islam yang di situ tidak ada ikatan jiwa. Apa maksudnya? Dibantu, terserah, nggak dibantu nggak ada masalah dan tidak ada konsekuensi. Yang kedua tidak pakai dicatat. Tidak pakai dicatat. Kamu bantu silahkan. Tidak ada pencatatan. Dengan begitu nanti bantuannya kepakai, tapi siapapun tidak akan mengetahui sehingga tidak akan terikat. Dibantu sama Bapak Fulan itu, misalnya sekian ratus juta atau sekian ratus juta, wah itu dari total pembangunan 50%. Nanti generasi berikutnya saja nggak tahu bangunnya, nggak tahu, wah ini dulu 50% bantuannya bapak itu masih ada sekarang. Akhirnya orang terikat. Nah jadi mau dibantu iya, tapi tidak ada pencatatan. Kenapa? Supaya membersihkan ikatan batin dari hal seperti itu. Nggak dibutuhkan minta maaf, sudah ada, sudah lengkap, sudah cukup. Nah ternyata belum cukup ya, di pembangunan tertentu dibantu hukum asal tidak apa-apa jika difahami. Adapun dibantu setelah itu mau ikut parkir di situ gak enak ah. Kenapa? Dia banyak bantu. Nah itu namanya hati ada ikat. Kenapa asalnya ada aturan tidak boleh parkir? Ini yang kafir, parkir malah tidak apa-apa, hanya karena bantu. Nah masjid tidak untuk kayak gitu. Masjid itu dibangun tidak untuk hati orang mengalah, tapi untuk ibadah kepada Allah SWT. Nah itu berkaitan dengan minta bantuan kepada orang kafir. Mungkin itu kalau ada pertanyaan singkat tidak apa-apa, kalau nggak ada kita cukupkan. Oke. Yang belakang dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Karena hukumnya kalau orang Islam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kadang-kadang orang Islam itu kan minta pakai kendaraan mobil di jalan-jalan, padahal yang diminta itu umum. Islam orang kafir, jadi banyak kemudaratannya karena yang diminta itu semua orang yang ada di jalanan itu dimintai. Bagaimana hukumnya tentang masalah ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang kedua, ini menyimpang dari Bab yang dibahas tadi, yaitu kebanyakan kampung saya itu kan kalau orang sholat itu kan pakai sarung, NDT-nya kan pakai sarung. Bagaimana kalau pakai celana itu, mana yang lebih afdal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bangun masjid terus minta bantuan di jalan-jalan, bawa mobil keliling, terus amal jariah terus jawabannya tidak boleh. Ya,
tidak boleh gitu. Adapun sholat pakai sarung dengan pakai celana lebih bagus mana? Gitu. Hampir semua fatwa ulama Saudi mengatakan lebih baik pakai sarung. Lebih baik pakai sarung. Adapun apakah ada dalilnya? Dalil pakaian ibadah dipakai ibadah dengan pakaian umum dipakai ibadah itu lebih baik pakaian ibadah dipakai ibadah, gitu ya. Nah itu pakai jubah dengan pakai sarung lebih bagus mana? Kalau di Saudi lebih baik pakai jubah. Kalau di Indonesia tergantung. Di lingkungan yang jubah itu biasa, di lingkungan yang jubah itu sudah biasa dipakai orang sholat di masjid, ada yang mengajarkan lebih baik pakai jubah karena pakaian Rasulullah dan para sahabat itu adalah jubah. Ada yang mengatakan seperti itu, ya. Adapun jika lingkungannya tidak kayak begitu, maka identitas ibadahnya orang Islam di Indonesia, sholatnya orang Islam gitu, atau pakaian Islamnya orang Indonesia ketika ibadah di daerah secara umum itu adalah sarung bukan jubah. Nah jadi itu pakaian ibadah gitu ya. Nah itu karena apa? Karena tidak ada ketentuan di dalam Islam yang khusus kayak begini, itu tidak ada. Karena itu kembali ke yang umum. Yang umum itu bahwa ini pakaian ibadah orang Islam. Nah, pakaian umum boleh. Pakaian ibadah orang kafir tidak boleh. Orang Islam tidak boleh sholat macak seperti ibadah, seperti macaknya ibadahnya orang kafir. Tidak boleh, haram. Haram gitu. Misalnya begini, agama ini kalau ke kantor sama dengan yang Islam, tapi kalau sholat pakaiannya beda gitu. Orang Islam kalau lagi beribadah sesuai dengan agamanya pakaiannya beda. Oh berarti itu bukan pakaian umum, itu adalah pakaian ibadah di dalam agamanya. Orang Islam haram sholat pakai pakaian kayak gitu. Nah jadi itu pakaian ibadah nih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau pernah jam pogo, jam belian gitu. Apakah ada jualan terus ijab kabul? Ijab kabul dalam jualan. Ijab kabul dalam jualan itu syarat sahnya jualan. Jualan itu tidak sah sehingga uang yang diserahkan itu haram dipakai, barang yang diterima seandainya tidak ada ijab kabul. Adapun bentuk ijab kabul nikah beda dengan bentuk atau tata cara ijab kabul jualan. Gitu ya. Nah, bagaimana ijab kabul jualan? Dulu orang di kampung saya gitu ya, kalau jualannya itu jualan yang cukup berharga, itu saya jual ya, saya beli ya, pakai gitu. Sudah transaksi jual beli sudah selesai, kendaraan atau tanah atau rumah ya. Nah terus diakhiri dengan saya jual ya, saya beli iya. Nah berarti bukan harus seperti itu ijab kabul di dalam bab jualan. Ijab kabul di dalam bab jualan itu bisa syafawi, bisa yadawi, bisa dengan lisan, bisa dengan tangan, bisa dengan kitabah, bisa dengan tulisan. Yang penting difahami oleh urf. Apa urf itu? Oleh lingkungan, bahwa
itu adalah transaksi yang sah gitu. Nah, baik lisan maupun tulisan, maupun tidak pakai lisan, tidak pakai tulisan, tapi yadawi atau mu'ato. Mu'ato itu bagaimana? Ini harganya 10.000 gitu. Silakan ambil uangnya, taruh di situ. Nah itu ya, ngasih uang beri ini, itu sudah ijab qabul. Nah jadi itu. Nah lo kalau begitu, apa ada jualan yang tidak pakai ijab qabul? Nah itu ya. Jawabannya iya, ada jualan yang tidak sah yang orang tidak memperhatikan masalah. Contohnya kami, wis ini tak bawanya tak pakai, nanti tak bayar, atau ini tak belinya. Padahal yang jual belum merasa menjual kepadanya. Nah itu, misalnya begini, mangga panen itu ya, bukan panen, orang punya mangga matang itu, saya ngambil 10 biji, nanti tak bayar orangnya, kan juga bakal dijual sama dia. Setiap tahun dijual kok, haram. Loh saya mau beli, saya beli Pak, saya enggak, nanti tak bayar orangnya, haram. Kenapa? Karena belum ada ijab qabul. Nah jadi kayak gitu. Toko ya, terus ada jam ini harganya sekian, box ini harganya sekian, besi ini, kitab ini harganya, ada daftarnya semuanya. Ya, ada daftarnya semuanya. Tapi di situ tidak ditulisi, silakan ambil uangnya taruh. Nggak gitu. Udah gitu dia punya pemahaman, loh saya enggak apa-apa nanti bayarnya besok atau lusa. Tapi dia enggak ngomong, saya ambil dulu, besok saya bayar. Haram. Kenapa? Karena kamu belum boleh menggunakan barang orang gitu sebelum ada transaksi. Transaksi apa yang telah kamu lakukan? Pinjam meminjam, ada konsekuensi pinjam meminjam. Sewa, ada transaksi sewa, ijab qabulnya sewa, ada konsekuensi sewa. Jual beli, kamu beli, kamu pecah-pecah, kamu bagikan orang, boleh-boleh saja, tapi harus ada ijab qabul jual beli. Nah, dan itu pembahasannya di dalam fikih muamalah ya. Mungkin itu, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Cukup kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.